sih. Yo bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang memahami mekanisme katup pada motor bensin. Ya, dan perkenalkan nama saya Ramadhani Jatmiko dan Saya Wahyu Nur Hadim. ya yang menyampaikan pertama dalam konsep memahami katup pada motor bensin yaitu Wahyu. Monggo Wahyu. Latar belakang. Ya. Jadi yang pertama, motor bensin adalah salah satu jenis mesin yang paling umum digunakan pada kendaraan bermotor. Mesin ini bekerja dengan cara mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Salah satunya komponen penting pada motor bensin adalah katup yang berfungsi untuk mengatur aliran udara dan bensin ke dalam silinder mesin. Kabeh arunane berarti. Katup pada motor bensin terdiri dari dua jenis, yaitu katup masuk intake valve dan katup keluar exhaust valve. Katup masuk berfungsi untuk mengatur aliran udara dan bensin ke dalam silinder mesin, sedangkan katup keluar berfungsi untuk mengatur aliran gas buang keluar dari silinder mesin. Mekanisme katup pada motor bensin sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja motor, termasuk efisiensi bahan bakar, tenaga mesin, dan emisi gas buang. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi motor bensin telah berkembang pesat. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi injeksi bahan bakar yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mempengaruhi emisi gas buang. Namun teknologi ini juga memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang mekanisme katup pada motor bensin. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tentang mekanisme katup pada motor bensin, termasuk teori mekanisme katup dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme katup. Sekian. Ya, sekarang rumusan masalah dan tujuan. Jadi satu, rumusan masalah, bagaimana mekanisme katup pada motor bensin bekerja. Terus dua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme katup pada motor bensin. Tiga, bagaimana cara memperbaiki kinerja motor dengan memahami mekanisme katup. Dan tujuan ada tiga. Satu, memahami mekanisme katup pada motor bensin dan bagaimana cara kerjanya. Dua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme katup pada motor bensin. Tiga, memberikan saran untuk memperbaiki kinerja motor dengan memahami mekanisme katup. Dan ini pembahasannya. Baik, untuk pengertian mekanisme katup pada motor bensin terdiri atas dua jenis katup masuk seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu katup masuk dan katup keluar. Berfungsi untuk mengatur aliran udara dan bensin ke dalam silinder mesin, sedangkan katup keluar berfungsi untuk mengatur aliran gas buang keluar dari silinder mesin. Terus dan selanjutnya ada mekanisme katup yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Katup masuk terbuka ketika piston bergerak ke bawah hingga udara dan bensin dapat masuk ke dalam silinder mesin. Katup keluar terbuka ketika piston bergerak ke atas sehingga gas buang dapat keluar dari silinder mesin. Dan selanjutnya ada camshaft, adalah komponen yang berfungsi untuk menggerakkan katup masuk dan keluar. Camshaft memiliki bentuk yang unik sehingga dapat menggerakkan katup dengan cara yang tepat. Dan selanjutnya ada faktor-faktor. Ya,
Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme katup ada 3. Jadi kondisi katup yang tidak baik dapat mempengaruhi mekanisme katup, seperti faktor kotoran dan bahan bakar itu bisa menjadi faktor utama. Kedua, kondisi camshaft yang tidak baik dapat mempengaruhi mekanisme katup. Itu sama halnya dengan tadi, tapi camshaft ini apa mak? Noken. Iya. Ya, noken, ya itu bisa jadi kayak gitu. Dan 3, kondisi piston yang tidak baik dapat mempengaruhi mekanisme katup, sama seperti halnya yang 2 tadi. 4, jadi faktor tadi ada 5, maaf ya. Yang keempat, kondisi bahan bakar yang tidak baik dapat mempengaruhi mekanisme juga. Nomor 5 terakhir, kondisi oli yang tidak baik dapat mempengaruhi mekanisme katup juga. Tiga kan masuk ke tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme katup dan motor bensin merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi untuk mengatur aliran udara dan bensin ke dalam silinder mesin. Mekanisme katup ini terdiri dari 2 jenis, yaitu seperti yang sebelumnya tadi, intake valve dan exhaust valve, yang bekerja secara bersamaan untuk mengatur aliran udara dan bensin ke dalam silinder mesin. Dalam pembahasan ini juga telah dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme katup pada motor bensin, seperti kondisi katup camshaft, kondisi piston, kondisi bahan bakar, dan kondisi oli. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kondisi-kondisi tersebut untuk memastikan bahwa mekanisme katup pada motor bensin bekerja dengan baik. Selain itu, pembahasan ini juga telah membahas tentang cara memperbaiki kinerja motor dengan memahami mekanisme katup pada motor bensin. Dengan memahami mekanisme katup, kita dapat melakukan perawatan rutin menggunakan bahan bakar yang tepat dan menggunakan oli yang tepat untuk memastikan bahwa kondisi katup dan camshaft tetap baik. Dalam keseluruhan, pembahasan ini telah menunjukkan bahwa memahami mekanisme katup pada motor bensin sangat penting untuk memastikan bahwa motor bekerja dengan baik dan efisien. Oleh karena itu, diharapkan bahwa makalah ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang mekanisme katup pada motor bensin dan cara memperbaiki kinerja motor. Selesai. Untuk sarannya bisa dilanjutkan. Ya, jadi sarannya gimana? Aku tidak bisa. Oh iya. Ya, jadi ada 5 saran untuk merawat katup ya. Ya, 1, perawatan rutin. Jadi perawatan rutin pada motor bensin untuk memastikan bahwa kondisi katup dan camshaft tetap baik dan terjaga. Dan nomor 2, penggunaan bahan bakar yang tepat. Bahan bakar yang tepat untuk motor bensin memastikan bahwa kondisi piston tetap baik dan performa yang baik. Jadi menjaga ruang bakar tetap selalu bersih dan piston tetap bersih, tidak mengerak ya. Iya. Nah, nomor 3, penggunaan oli yang tepat. Oli yang tepat untuk motor bensin memastikan bahwa kondisi piston dan katup tetap baik dan mengencerkan putaran pada stang piston. Ya, berpengaruh juga oli. Ya. 4, pemeriksaan berkala pada motor bensin untuk memastikan bahwa kondisi katup dan camshaft juga tetap baik. Nomor 5, penggunaan teknologi yang tepat.
teknologi yang tepat untuk motor bensin seperti sistem injeksi bahan bakar untuk memastikan bahwa kinerja motor tetap baik. Ya, jadi masih ada lanjutan tapi kita skip dulu ya. Jadi mesin patah itu bekerja dalam 4 langkah, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah itu sudah tahu lah semuanya ya. Terus saat langkah hisap, udara dan bensin itu dimasukkan ke dalam ruang bakar. Begitu pula dengan langkah buang. Langkah buang itu yaitu pembakaran yang dibuang ya. Ya, gas sisa langsung dikeluarkan dari ruang bakar. Bagaimana kita tahu ruang bakar harus tertutup agar agar pembakaran terjadi secara maksimal. Nah, itu. Dibuatlah sebuah sistem berupa katup di ruang bakar yang fungsinya membuka dan menutup saluran intake dan exhaust sesuai timing pembukanya. Terus fungsi katup bisa dijelaskan dengan teman saya, Mas Wahyu. Ya wis awakmu wis. Baik, berikutnya ada fungsi mekanisme katup. Jadi fungsi mekanisme katup ini adalah untuk membuka dan menutup katup saluran masuk gas dari intake manifold ke ruang bakar atau katup intake. Sementara katup exhaust berfungsi untuk membuka dan menutup saluran gas buang. Ya. Nah, jadi katup itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi ada jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenis katup itu ada 3 ya. OHV, SOHC, dan DOHC ya. Jadi apa? Kita konstruksi mekanisme OHV, prinsip kerjanya itu prinsip kerja mekanisme OHV ya, saat kerja poros engkol berputar, gigi sprocket pada crankshaft akan memutar gigi sprocket poros knob. Akibatnya poros knob itu ikut berputar selama poros engkol berputar. Terus kedua ya, putaran poros knob akan memutar camshaft ketika tonjolan tersebut menyentuh valve lifter, maka valve lifter akan terangkat. Ketiga push rod akan menghubungkan gerakan valve lifter ke rocker arm. Nomor 4, akibatnya terjadinya efek ayunan. Ketika ujung rocker arm terangkat, maka ujung lainnya akan menekan katup. Saat katup tertekan rocker arm, maka katup akan terbuka. Ketika rocker arm terangkat, maka pegas katup akan mengembalikan posisi katup ke posisi. Dan ada SOHC ya, iya kan? SOHC ini bisa jelaskan teman saya satu-satu ya. Ini monggo. Baik, berikutnya ada mekanisme OHC atau overhead camshaft. OHC adalah rangkaian katup dengan camshaft yang berada pada kepala silinder untuk menekan katup secara langsung tanpa melalui push rod. Sistem OHC diciptakan untuk menggantikan OHV yang dinilai rumit dan kurang efisien. Katup OHC sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu SOHC single overhead camshaft dan DOHC double overhead camshaft. Ya. Ini teman saya akan menjelaskan tentang melanjutkan saya yang tadi, konstruksi SOHC single overhead camshaft ya. Ini baik, prinsip
kerja mekanisme katup SOHC adalah pada saat katup OHC juga prinsipnya sama. Ketika poros engkol berputar pada poros nok ikut berputar, tapi karena poros nok terletak di kepala silinder maka diperlukan sebuah bel atau can untuk menghubungkan poros keduanya. Dan berikutnya, saat poros nok berputar maka camshaft akan langsung menekan rocker arm, dan ketika tonjolan tersebut berputar maka pegas katup akan mengembalikan posisi valve ke posisi semula. Dan untuk prinsip kerja mekanisme katup DOHC adalah sama seperti SOHC. Pada saat pada saat crankshaft berputar, otomatis poros noken akan berputar memutar crankshaft sprocket, dan crankshaft sprocket akan memutar timing can yang kemudian berputarnya diteruskan ke transfer sprocket. Transfer sprocket akan meneruskan putaran ke timing can yang akan memutar kedua camshaft. Kemudian tonjolan camshaft akan menekan rocker arm dan membuka katup. Ya, itu jenis-jenisnya, dan saya dan teman kita berdua sudah menjelaskan metode penggerak poros cam. Satu, timing gate. Poros cam digunakan untuk menggerakkan valve lifter, push rod, dan rocker arm. Gerakan rocker arm ini diteruskan untuk membuka dan menutup katup. Putaran poros cam ini adalah setengah putaran dari poros engkol. Poros engkol diteruskan melalui roda gigi dengan perbandingan jumlah roda gigi 1:2. Mekanisme penggerak poros cam dengan roda gigi digunakan pada motor dengan susunan katup samping dan OHV yang saya jelasnya OHV Ya. yang saya tadi jelaskan, dengan penempatan poros cam pada blok silinder. Jadi ada keuntungannya. Untungnya ada 5. Tahan lama. 1. Tahan lama. 2. Tidak perlu pengecekan dan penggantian berkala. Maaf. Jadi ada keuntungan dan kerugian. Jadi keuntungannya ada 2. Tahan lama dan tidak perlu pengecekan dan penggantian berkala. Jadi kerugiannya ada 3. Tidak bisa digunakan untuk OHC. 2. Menimbulkan suara berisik akibat gesekan roda gigi. 3. Memerlukan pelumasan. Terus ini teman saya menjelaskan timing chain. Monggo. Timing chain, jenis penggerak poros cam ini memindahkan putaran dari poros engkol ke poros cam melalui mekanisme rantai. Pada poros engkol dipasang crankshaft sprocket, dan pada poros engkol dipasang camshaft sprocket dengan jumlah giginya 2 kali lebih banyak dari crankshaft sprocket. Mekanisme penggerak ini digunakan untuk motor dengan susunan katup GC, OHV, dan OHC. Tetapi untuk susunan OHC, jarak dari poros engkol cukup jauh. Karena jarak yang jauh tersebut maka rantai memerlukan chain guide dan tensioner. Chain guide dan tensioner berfungsi untuk menegangkan rantai agar rantai tetap berkaitan dengan sprocket dan tidak menimbulkan bunyi. Dan keuntungannya, daya mulur yang kecil dan tahan lama bisa digunakan untuk OHV dan OHC. Dan kerugiannya memerlukan pelumasan dan suara berisik. Bel. Timing bel merupakan penggerak penggerak atau sabuk gigi yang digunakan untuk motor sesuai susunan katup OHC. Pada saat sekarang jenis ini paling banyak digunakan pada motor-motor kendaraan karena mempunyai beberapa keuntungan, yaitu harga sabuk yang relatif murah, terus dengan getaran yang
dihasilkan kecil, tidak berisik, dan tidak perlu pelumasan. Tetapi ada kerugian, yaitu kekuatan bahan sabuk terbatas. Maka timing bel memerlukan penggantian secara berkala untuk menghindari putus timing bel saat motor hidup. Nah, itu ada penggerak mekanisme katup. Sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan maaf apabila tidak nyambung Ya, dan bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.